Setelah Jamila keluar dari penjara, kini giliran Sabar yang mendapatkan masalah besar. Kematian Munir di malam setelah pertengkaran dengan Sabar membuat pria Saleh El Fayun itu terjerat fitnah keji hingga dimasukkan ke dalam sel penjara. Saat itu, Sabar masih mencari keberadaan pria yang muncul dalam mimpinya bernama Adel. Ia tak menyangka jika perjalanan menyelamatkan Adel justru membuatnya dibui. Kini, Sabar harus menghadapi fitnahan keji itu dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah jalan kehidupan yang tak pasti, mampukah Sabar bertahan dengan keimanan yang hakiki? Berikut ceritanya. Setelah mendengar kabar Sabar di penjara, Abu Khair menemui Rahab untuk membujuknya agar mau membantu membebaskan Sabar. Dengan ketus, Rahab menolak permintaan bantuan dari Abu Khair dan berkata jika Sabar harus menerima jalan hidupnya sendiri. Rahab akan menegaskan jika ia harus segera menyelesaikan proyek di Marsha Alam agar bisa mendaftarkan perusahaan Munir di bawah namanya. Abu Khair memberi nasihat agar Rahab tidak buru-buru dalam menjalankan rencananya itu. Ia pun melenggang pergi tanpa mendapat kepastian tentang nasib Sabar. Di malam yang larut, Hiba dan Vivi belum tidur juga karena memikirkan nasib Almadah. Mereka yakin Sabar tidak mungkin terlibat dalam pembunuhan apalagi sampai dituduh sebagai tersangka utama. Suara teriakan Safa terdengar nyaring dari kamarnya. Ia berteriak sendirian dan berkata agar tidak ada yang mengganggu anaknya, Sabar. Hiba tak kuat menghadapi sikap Safa yang menakutkan. Ia meminta ibunya untuk segera pindah dari tempat itu. Vivi menegaskan jika mereka harus tetap sabar menjaga Safa karena wanita itu sudah berjasa besar dalam merawat dan membesarkan Sabar. Pagi harinya, Abu Khair menemui Sabar di kantor polisi dengan wajah yang murung. Sabar berusaha meyakinkan pria itu jika dirinya bukan seorang pembunuh. Abu Khair menegaskan meski dirinya percaya pada Sabar, namun semua peristiwa yang terjadi sangat memberatkan Sabar. Pemuda El Fayun itu terlihat bersungut-sungut menegaskan jika dirinya tengah dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukan. Abu Khair pun berjanji akan mencari jalan untuk membebaskan Sabar. Ia meminta Sabar untuk bersabar sembari menunggu proses sidang. Di tempat lain, Jamil bersedih memikirkan kondisi kakaknya Safa yang makin menggila. Umaymah, istri Jamil turut prihatin dengan sikap Safa yang bertingkah aneh setiap harinya. Ia menduga jika Safa dikerjai orang atau diguna-guna. Jamil langsung marah mendengar perkataan istrinya itu hingga Umaymah melenggang pergi dari hadapannya. Di pagi yang kembali menjelang, Syekh Abdurrahman bersiap untuk menjalani hari setelah ibadah sholat subuh. Ia menatap ke arah cermin dan teringat dengan luka bakar yang membekas di pipi kanan. Luka itu diperoleh saat Syekh Abdurrahman berhadapan dengan Ratu Iblis berbahaya. Hanya dengan satu gerakan tangan, iblis itu melukai wajah Syekh Abdurrahman dengan api neraka hingga terus membekas bahkan rasa sakitnya masih tetap ada. Di waktu yang sama, seorang narapidana yang berada satu sel dengan Sabar sibuk menggambar simbol iblis di tembok penjara. Sabar terbangun mendengar suara obrolan antar nabi di sana. Begitu melihat lambang iblis, mata Sabar langsung terbelalak lebar. Ia ingat betul dengan lambang itu yang menjadi sumber malapetaka di dalam kehidupan Sabar selama ini. Ia langsung bangkit dan menyapa pemuda itu. Sabar yakin pria itu adalah orang yang dicari-cari selama ini bernama Adel. Anehnya, Adel langsung tahu nama Sabar dan berkata jika Sabar tidak akan bisa melawan mereka sendirian. Sabar yang kebingungan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Adel menegaskan bahwa Sabar harus melawan pembalasan dendam yang dilakukan oleh Malika. Setelah mengucapkan pesan dari iblis wanita itu, Adel langsung berteriak histeris hingga tubuhnya kejang dan kaku seperti sedang sakaratul maut. Para napi menjauhkan Sabar dari Adel sementara sipir penjara langsung membawa pria itu ke rumah sakit. Siang harinya Sabar dibawa ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan. Sebelum masuk ke ruangan, Abu Khair menghadang untuk berbincang sebentar. Sabar mengungkapkan jika pria bernama Adel sudah ditemukan di dalam penjara. Sabar meminta Abu Khair untuk mencari informasi terkait Adel dan mengapa pemuda itu bisa masuk penjara. Abu Khair bersedia membantu mencarikan informasi.
Ia berpesan pada Sabar untuk fokus pada masalahnya sendiri karena sebentar lagi Sabar akan duduk di depan prosekutor. Abu Khair sudah menyiapkan pengacara pribadi yang akan mendampingi Sabar selama proses interogasi. Ia meminta Sabar untuk patuh pada pengacara dan jangan memberi statement apapun yang merugikan diri. Paisam, selaku pengacara di pihak Sabar, turut memberi wejangan agar Sabar tidak banyak bicara pada prosekutor. Mereka hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Munir malam itu. Hasan dan Emad turut datang untuk memberi dukungan mental. Emad terkejut saat melihat seorang pengacara sudah mendampingi Sabar. Sedianya ia hendak mencarikan pengacara untuk Sabar, namun ternyata Abu Khair sudah memberikannya. Setelah Sabar masuk ke dalam ruangan, Emad berbincang berdua dengan Abu Khair. Di waktu yang sama, Hiba kembali menelpon Hasan untuk menanyakan kondisi Sabar. Hasan menegaskan jika Sabar sedang diinterogasi dan belum tahu akan berakhir seperti apa. Vivi meminta ponsel Hiba untuk berbicara dengan Hasan. Naasnya Safa berlari keluar kamar dan berteriak histeris memanggil putranya. Vivi ikut emosi melihat sikap Safa yang tak terkendali. Keributan yang terjadi membuat telinga Hasan kesakitan. Hiba langsung menutup telepon untuk menenangkan hati ibunya dan juga Safa. Sohaila yang hendak menenangkan hati ibu mertua pun turut terkena imbasnya. Bersama Hiba, mereka menenangkan Vivi dan Safa yang histeris menantikan kabar kasus Sabar. Sementara itu, Sabar berhadapan dengan sang prosekutor yang langsung menanyakan terkait kematian Munir. Ia juga menanyakan urusan Sabar yang datang jauh-jauh dari El Fayun ke Marsha Alam. Ternyata Sabar sengaja datang ke Marsha Alam untuk berziarah ke makam Abu Hasan El Sazli. Sang prosekutor mulai memancing Sabar dengan pertanyaan terkait Rahab dan hubungan mereka di masa lalu. Sabar tak kuasa menjawab semua pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Paisam selaku pengacara meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu pada kliennya itu dan menunda proses interogasi. Permintaan dari sang pengacara pun dikabulkan hingga interogasi ditunda selama 4 hari. Hasan, Emad, dan Abu Khair yang masih menunggu di luar ruangan tampak lega mendengar proses interogasi ditunda 4 hari lagi. Sabar kembali meminta bantuan Abu Khair untuk mencari tahu semua hal tentang Adel sebelum dirinya terjerumus ke dalam permasalahan yang lebih besar lagi. Di tempat lain, Jamila menemui Rahab di kediamannya untuk mengucapkan bela sungkawa. Ia meminta Rahab untuk berpikir secara normal bahwasanya Sabar tidak mungkin melakukan pembunuhan keji. Rahab langsung curiga dan bertanya tentang perasaan cinta Jamila pada Sabar. Gadis itu tak mau menjawab pertanyaan konyol dari Rahab dan melenggang pergi. Rahab justru berkata jika ia adalah cinta pertama dalam seumur hidup Sabar. Ia memastikan tak ada yang bisa menyakiti Sabar selama ia masih hidup di dunia. Tampaknya Rahab masih memendam perasaan cinta pada mantan kekasihnya itu. Saat Jamila meninggalkan rumah Rahab, Hasan, Manang, dan Emad sedang sibuk membicarakan cara mengeluarkan Sabar dari penjara. Naasnya, Hasan mendapat telepon dari Abdul Razak yang mengabarkan jika pemerintah menyegel toko Galib dengan dugaan penyelewengan dana. Dengan bersungut-sungut, Hasan menjelaskan jika mereka selalu taat membayar hutang dan pajak tanpa pernah terlambat. Abdul Razak curiga ada yang menyabotase finansial toko mereka. Hasan meminta izin pada Manal untuk kembali ke El Fayun sebelum toko Galib raib disita pemerintah. Siang itu Rahab sengaja mengunjungi Sabar di kantor polisi. Rahab masih ingat kejadian masa lalu di mana ayahnya Galib meninggal saat dibawa Sabar ke makam kuno. Ia menuduh Sabar yang membunuh Munir dengan kekuatan sihir sama seperti masa lalu. Mendengar tuduhan Rahab yang tidak berdasar, Sabar mulai meyakini sesuatu. Ia berkata Rahab sebenarnya tahu siapa yang membunuh Munir malam itu. Rahab mengelak dan berkata jika dirinya sudah menjadi janda hingga tak ada aturan yang bisa memisahkan Rahab dari Sabar. Setelah wanita itu pergi, Sabar dibawa kembali ke sel penjara. Ia langsung mencari Adel yang belum kembali dari rumah sakit. Ternyata Adel dipindahkan ke lapas lain agar tidak satu tempat dengan Sabar yang dianggap berbahaya. Sabar termenung melihat simbol iblis yang dilukis Adel tepat di tembok penjara. Sementara itu Jamila menemui Syekh Abdurrahman yang berdiri di tepi pantai.
Melihat sang ayah melamun sendirian, Jamilah bertanya apa yang sedang terjadi. Syekh Abdurrahman menjawab jika iblis wanita itu datang lagi padanya. Ia yakin Sabar bisa menaklukkan iblis bengis itu dan kutukan di antara mereka akan segera berakhir. Jamilah pun menceritakan kondisi terkini Sabar yang ditahan 4 hari di penjara sampai proses interogasi selanjutnya. Abdul Rahman meyakini Sabar akan segera keluar dari penjara dengan pertolongan dari Allah. Rahab berbincang dengan Karim terkait rencananya untuk menguasai harta mendiang suami. Ia memaksa Karim untuk memindah tangankan perusahaan Munir padanya, terutama proyek Marsha Alam itu. Ia takut kalah cepat dengan keluarga Munir yang hendak mengambil alih harta pria itu. Mendengar hal itu, Manal sampai geleng kepala. Ia menegur adiknya bahwa jasad Munir belum dikuburkan karena masih menunggu hasil investigasi polisi. Bagaimana mungkin Rahab sibuk mengurus harta mendiang untuk dikuasainya sendiri? Rahab berkata jasad Munir sudah selesai diotopsi dan akan dikuburkan esok hari. Manal sampai malu sendiri dengan sikap adiknya yang rakus terhadap warisan bahkan tak bisa memberi keturunan. Rahab justru mengajak Manal untuk bersikap seperti dirinya sebelum Hasan menikah dengan wanita lain dan meninggalkan Manal dalam keadaan miskin. Malam harinya Sabar masih berada di sel penjara dan sibuk berdoa di saat yang lain tidur lelap. Tak berselang lama, lampu di penjara berkedip sangat cepat hingga membuat Sabar kebingungan. Secara mengejutkan, sosok jin yang menyerupai Munir muncul di hadapan Sabar dengan tingkah angkuhnya. Munir bertanya apakah berdoa bisa membawa Sabar pada nasib yang baik. Sabar bangkit dan berkata jika ia tidak pernah membunuh Munir. Sosok pria itu justru tertawa terbahak-bahak seolah menghina Sabar yang tak mampu membebaskan diri dari segala fitnah keji. Seketika itu, sang ratu iblis muncul di hadapan Sabar dan ternyata diketahui bernama Malika. Sang ratu iblis memberi tepuk tangan meriah untuk Sabar yang akhirnya mengerti semua permainan di dunia untuk menyebar fitnah di hati dan pikiran setiap manusia. Ia berkata jika jarak antara mereka berdua kini semakin dekat. Sabar berusaha membaca doa dan meminta pertolongan Allah untuk mengalahkan ratu iblis itu. Nah, tubuh Sabar kesulitan bergerak hingga tak mampu melanjutkan kalimat doa yang sedang dipanjatkan. Setelah berteriak histeri, Sabar melanjutkan membaca doa hingga sosok Malika menghilang dalam sekejap mata. Napi yang berada ruangan satu dengan Sabar terbangun mendengar jeritan pria di tengah malam. Sabar yang mulai tenang duduk kembali di tempatnya sambil terus meminta pertolongan pada Allah. Pagi berikutnya Sabar kembali berjumpa dengan Abu Khair dan langsung menanyakan perihal pria bernama Adel. Abu Khair justru mengucapkan kalimat pada Sabar karena pria itu berhasil bebas dengan praduga tak bersalah. Hari itu juga Sabar bisa keluar dari penjara dengan nama yang kembali bersih dari segala tuduhan. Ternyata Rahab datang ke kantor polisi dan menunjukkan bukti rekaman percakapan dengan Munir di malam tepat sebelum pria itu meninggal dunia. Dari percakapan di telepon terdengar suara pembunuh yang sangat jelas dan tidak sama dengan suara Sabar. Sang pembunuh hendak merampok mobil Munir namun secara tak sengaja justru membunuh pria tua itu. Emat pun ikut senang mendengar kabar mengejutkan itu. Ia memberi selamat pada sepupu iparnya yang akhirnya bisa bebas. Jamilah ikut datang dan bercerita jika kemarin ia baru saja menemui Rahab agar Sabar dibebaskan. Petugas kepolisian meminta Sabar untuk masuk ke kantor dan menyelesaikan seluruh proses pembebasan. Di tempat lain, Hasan berusaha menjelaskan pada pejabat daerah terkait pajak dan hutang yang selalu dibayarkan tepat waktu. Ternyata Hasan tidak mendaftarkan beberapa pekerja baru ke dalam laporan pajaknya. Mereka meminta Hasan untuk datang ke kantor polisi dan membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku. Karena Hasan masih mengelak, mereka menyarankan agar Hasan membawa pengacara saat datang ke kantor polisi dan membayar penalti sebesar 100.000 pound. Setelah petugas pergi, Hasan dan Abdul Razak mencari tahu siapa orang yang melaporkan toko mereka ke badan pajak. Laporan penyelewengan dana itu ditulis secara anonim namun sangat merugikan bisnis mereka. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Di tempat lain, Sohaila menemui dosennya di kampus hingga kedekatan mereka berdua terjadi semakin intens. Sang dosen bercerita jika Sohaila mengingatkan pada mendiang istri yang meninggal karena kanker. Sohaila ikut iba mendengar cerita itu, namun ia bergegas masuk ke dalam kelas untuk melanjutkan perkuliahan. Sementara itu, Sabar, Emad, dan Jamila keluar dari kantor polisi setelah melewati fitnahan keji yang dilontarkan padanya. Jamila masih bingung dengan sikap Rahab yang tidak kooperatif pada polisi dan membiarkan Sabar mendekam di penjara. Padahal Rahab memiliki bukti percakapan di telepon dengan suaminya di malam pembunuhan itu. Sabar tak mau berlarut-larut dengan kasus itu dan merasa sangat bersyukur karena kini sudah bebas. Emad memberikan kabar tentang Adel yang dipindahkan ke lapas pusat. Namun ia sendiri tak tahu mengapa Adel di penjara. Mereka melenggang pergi karena Sabar hendak istirahat. Di tempat lain, Rahab menemui Adam, mantan kekasih Jamila, dengan membawa uang. Ternyata malam itu Munir dibunuh oleh Adam yang sengaja disuruh oleh Rahab dengan iming-iming uang. Rahab memberi bayaran 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya agar Adam bisa pergi jauh dan bersembunyi dari kejaran polisi. Ia menegaskan jika Adam tidak berhati-hati saat melakukan aksinya hingga meninggalkan tali yang digunakan untuk mencekik Munir sampai mati. Adam bahkan tidak menggunakan sarung tangan yang membuat sidik jari ketahuan. Bahkan kini Sabar sudah dibebaskan penjara dan polisi sibuk mencari keberadaan pelaku utama. Ia sengaja memberi banyak uang agar Adam bisa menikahi Jamila. Rahab memberi tugas baru di mana Adam harus membujuk Jamila dan menyingkirkan gadis itu dari hadapannya. Adam justru menawarkan diri untuk membunuh Sabar, namun Rahab tidak menginginkan hal itu. Rahab meminta Adam untuk segera keluar dari Marsha Alam sebelum polisi memergoki pertemuan mereka berdua. Malam harinya, Hasan bercerita pada Haji Abbas terkait penalti yang ia terima dari Badan Pajak Daerah. Ia mulai membujuk Haji Abbas untuk meminjamkan uang sebesar 200.000 pon atau setara 68 juta rupiah. Haji Abbas langsung berkata jika ia bisa memberikan uang pada Hasan berapapun jumlahnya. Hasan langsung terperanjat sembari mendoakan kebaikan untuk Haji Abbas. Namun, pria itu meminta pembagian saham lebih besar di toko Galib sehingga hasil keuntungan tiap bulan Haji Abbas mendapat prioritas terbesar. Sejauh ini mereka selalu membagi hasil sama rata, namun dengan adanya kasus ini Haji Abbas meminta pembagian hasil lebih. Hasan hanya bisa menelan ludah sembari memikirkan nasib usahanya nanti. Pagi harinya Sabar sudah berada di masjid untuk berbincang dengan Syekh Abdurrahman. Kini Sabar mengerti semua rencana Allah yang membiarkannya masuk ke dalam penjara. Ternyata di penjara itulah Sabar bisa bertemu dengan Del yang kini bisa lanjut mencari cara untuk menyelamatkan pria itu. Syekh Abdurrahman ikut senang mendengar kabar terbebasnya Sabar dari segala tuduhan. Ia memperingatkan jika cobaan dan ujian yang menghadang akan jauh lebih mengerikan. Ia berpesan agar Sabar tetap kuat menghadapi semuanya dan berpegang teguh pada keyakinan iman. Di tempat lain, Haji Abbas memenuhi janjinya untuk memberikan uang 68 juta pada Hasan. Ia berkata jika uang itu akan didepositkan ke toko Galib dan Hasan hanya perlu membagi hasil sesuai kesepakatan. Ia memaksa Hasan untuk menandatangani kontrak kerjasama antara mereka berdua dan memberi selamat atas pembaruan perjanjian itu. Uang puluhan juta dimasukkan ke dalam kresek hitam yang diikat kencang dan langsung diberikan pada Hasan. Setelah menerima uang itu, Hasan berjalan pulang sembari memikirkan nasib usahanya yang diambang kebangkrutan. Di tempat lain, Sabar berbincang dengan Jamila terkait pria bernama Adel yang membutuhkan bantuan darinya. Ia bersikeras hendak mencari keberadaan Adel dan menyembuhkan pria itu dari belenggu setan. Rahab menggelar rapat terbatas dengan jajaran tinggi perusahaan. Ia membicarakan tentang pengalihan tanggung jawab setelah Munir meninggal dunia. Ia sendirilah yang akan menggantikan peran Munir sebagai direktur utama hingga mendapat ucapan selamat dari para bawahan. Ia menegaskan perusahaan Munir hanya dipegang oleh dirinya seorang tanpa campur tangan orang lain. Rahab meminta mereka untuk fokus pada proyek Marsha Alam hingga resort itu bisa berdiri secara legal di tanah perkampungan warga. Hasan berkunjung ke rumah Safa dengan membawa kabar gembira di mana Sabar telah bebas dari tuduhan pembunuhan. Safa langsung berteriak meminta agar Sabar dibawa pulang saat itu juga. Sabar! Hatuli Sabar! Hasan yang sedang terjerat masalah besar justru berkata jika Safa hanya peduli pada Sabar dan tidak pernah mempedulikan anak kandungnya sendiri. Hasan melenggang pergi sambil menangis hingga Hiba merasa kasihan padanya. Hiba bertanya apa yang sedang terjadi pada Hasan.
Pria itu pun menceritakan semua hal terkait bisnisnya yang terkena denda sampai harus berbagi penghasilan pada pihak ketiga. Hasan mengeluhkan tentang Manal yang belum memberinya keturunan. Ia sampai berkata jika rasa cinta untuk Manal semakin pudar seiring berjalannya waktu. Hiba tak mau banyak komentar dan mendoakan yang terbaik untuk Hasan serta Manal. Sabar bertemu dengan Emad yang membawa kabar gembira. Ternyata Adel sudah dibebaskan dari penjara kemarin siang dan tinggal di sebuah rumah. Emad pun memberikan alamat tempat tinggal pria itu. Sabar menegaskan jika Adel terkena kutukan iblis dan ia harus menyembuhkannya. Di tempat lain, Manal bersiap pulang dan meminta Rahab untuk memanggil taksi ke rumah. Rahab meminta Manal untuk tinggal semalam lagi dan kembali ke rumah esok hari. Manal mengungkapkan jika ia sudah berjanji pada Hasan untuk pulang hari itu juga. Rahab menegaskan jika Hasan sudah menjual toko ayah mereka pada orang lain. Manal terkejut bukan kepalang dan meminta Rahab untuk menjelaskan maksud dari semua itu. Di waktu yang sama, Sabar sudah sampai di rumah Adel, namun wanita yang tinggal di sana berkata bahwa Adel telah lama mati. Saat hendak pergi, seorang gadis menyelinap keluar rumah untuk menemui Sabar. Ternyata, gadis itu adalah istri Adel yang bernama Safwa. Ia memohon pada Sabar untuk menolong suaminya itu. Safwa sendiri tidak tahu mengapa Adel bisa masuk ke dalam penjara. Ibu berteriak dari depan rumah meminta Safwa untuk segera pergi menjauhi pria itu. Sabar kebingungan bagaimana cara menyelamatkan Adel sementara tak ada yang memberi petunjuk tentang keberadaan pria itu. Malamnya, Abu Hoir menemui Rahab untuk memperingatkan bahwa perusahaan milik Munir adalah cabang dari perusahaan besar yang dikelola keluarga besar. Meskipun Rahab memiliki surat kepemilikan perusahaan secara legal, namun ternyata Munir hanya manajer di sana dan mendapat bagian 5% saham dari keuntungan perusahaan. Ternyata Munir sudah membagikan pada setiap anak-anaknya berjumlah 5% saham untuk masing-masing dari mereka. Bahkan Abu Hoir adalah partner senior di perusahaan itu. Rahab langsung meradang dan ia bersikeras jika dirinya adalah satu-satunya pemilik perusahaan yang memiliki kontrak legal. Abu Hoir tertawa dan berkata jika semua kerja keras Rahab akan berakhir sia-sia. Abu Hoir menyarankan agar Rahab kembali ke El Fayum, tempat di mana ia dilahirkan. Di tempat lain, Hasan pulang larut malam di mana Manal sudah menunggu sendirian di ruang tamu. Manal langsung bertanya apakah Hasan menjual toko Galib. Hasan berkata jika ia hanya menjual 75%-nya saja. Ia berjanji akan membeli kembali yang 75% itu setelah berhasil melewati keadaan ekonomi yang sedang sulit. Manal pun kehilangan kesabaran dan marah besar pada suaminya itu. Hasan tak mampu berkata-kata dan langsung pergi masuk kamar. Pagi harinya, Jamila kembali berbincang dengan Syekh Abdurrahman terkait Sabar yang berkelana mencari keberadaan Adel. Syekh Abdurrahman menegaskan jika ia peduli terhadap keselamatan Sabar, tidak hanya tentang pembalasan dendam semata. Istri Syekh Abdurrahman yang bernama Zainab sudah meninggal dunia akibat serangan iblis wanita bengis itu. Syekh Abdurrahman masih ingat saat Zainab berteriak minta tolong sementara tangannya diikat di belakang hingga tak mampu melakukan apapun juga. Hingga saat ini, ingatan tentang kematian Zainab tidak pernah lekang dari pikirannya. Sabar mulai masuk sendiri ke dalam lingkaran setan Malika. Tanpa diundang oleh Syekh Abdurrahman, Sabar masuk ke dalam perkara yang sama, tepat saat membakar semua buku sihir peninggalan Syekh Salam. Di waktu yang sama, Sabar sudah berada di kantor polisi untuk menanyakan kasus di penjaranya Adel. Petugas kepolisian berkata jika Adel belum bebas dari penjara melainkan menjadi tahanan kota. Pria itu terjerat kasus pembunuhan keji. Polisi tak bisa memberi keterangan lebih lanjut terkait kasus Adel. Namun ia berkata jika kini Adel sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit. Sabar pun melegang pergi sembari berkata jika Adel tidak menderita penyakit jiwa. Di tempat lain, Hasan kembali curhat pada Haji Abbas tentang istrinya Manal yang marah besar. Haji Abbas menjelaskan tentang pengobatan ruh yang dipercaya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit hati. Ia memberikan racikan berupa madu yang dicampur dengan berbagai bahan herbal untuk menyembuhkan ruh manusia dan meringankan stres yang mengganggu pikiran. Benda itu harus direbus dan dihirup asapnya hingga Hasan melupakan segala masalah berganti dengan perasaan bahagia yang tiada tara. Hasan pun tak sabar untuk menghirup asap benda haram itu. Di tempat lain, Safa memarahi Hiba yang sedang merapikan pakaian di lemari kamarnya. Safa menuduh Hiba mencuri dan berteriak pada Vivi. Hiba berusaha menjelaskan jika ia hanya merapikan pakaian di lemari, namun Safa langsung menggila dan mengusir mereka berdua. Ya Rob,
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. Hiba langsung menelpon Hasan sambil menangis. Hasan melenggang pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Vivi masih berusaha menenangkan tangis putrinya setelah dituduh mencuri oleh Safa. Sementara itu Rahab menemui Abu Khair untuk membicarakan perusahaan Munir. Mereka berdua mulai merencanakan sesuatu untuk menguasai perusahaan itu berdua. Malam harinya Hasan dan Sohaila menemani Safa hingga tertidur lelap. Dalam kesedihan, Hasan menelpon Sabar dan berkata jika kondisi Safa semakin memburuk seperti hendak meninggalkan mereka berdua. Ia meminta Sabar untuk pulang ke rumah hingga kondisi Safa kembali membaik. Hasan menceritakan semua yang terjadi selama ini di El Fayum dengan menahan air mata yang hampir membasahi pipi. Sabar ikut terdiam mendengar kisah sedih itu dan merasakan ujian yang begitu berat. Ia menemui Jamila dan berkata jika ia tak bisa melanjutkan urusan di Marsya Alam. Ia harus pulang untuk mengurus keluarganya di desa yang carut-marut penuh masalah. Jamila tak bisa menghalangi Sabar untuk menyelamatkan keluarga karena ia pernah mengenal pria dengan ujian yang sama. Sabar bertanya siapa pria yang dimaksud. Ternyata pria itu adalah Syekh Abdurrahman, pria yang berjuang melawan iblis hingga kehilangan seluruh anggota keluarga. Di malam itu juga Sabar berkunjung ke rumah Syekh Abdurrahman untuk mencari kebenaran selama ini yang disembunyikan darinya. Setelah mendengar semua cerita dari Jamila, Sabar langsung bertanya tentang Ratu Iblis bernama Malika yang menorehkan luka di pipi Syekh Abdurrahman. Sabar mulai curiga jika Syekh Abdurrahman hanya ingin selamat dari pembalasan dendam Malika. Ia dijadikan alat agar iblis wanita itu menyingkir dari kehidupan. Syekh Abdurrahman menolak tuduhan itu. Ia menjelaskan jika Sabar telah masuk ke dalam lingkaran setan saat menggunakan sihir untuk mencari keuntungan di masa lalu. Saat Sabar membakar buku sihir peninggalan Syekh Salam, secara tak sengaja Sabar membunuh salah satu makhluk dari bangsa jin yaitu keturunan iblis Malika. Syekh Abdurrahman memperingatkan bahwa bangsa jin sedang mempersiapkan pasukan untuk berperang melawan Sabar. Semua yang dialami Sabar hanya permulaan saja. Sabar masih mengelak dan bersikeras untuk pulang ke rumah bersama keluarganya. Syekh Abdurrahman menegaskan jika Sabar harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ia sampai memohon pada Sabar agar tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu. Syekh Abdurrahman pernah kehilangan istri, kerabat, dan teman-teman terbaiknya karena kalah melawan pasukan iblis itu. Meski Syekh Abdurrahman berteriak kencang untuk menghalangi Sabar yang hendak pulang ke rumah, pemuda El Fayum itu terlalu keras untuk dinasihati dan mereka pergi tanpa mengindahkan peringatan darinya. Di waktu yang sama, Vivi meminta Hiba untuk tidak mendekati kamar Safa lagi. Ia akan meminta Hasan untuk mempekerjakan seorang perawat yang bisa menjaga Safa di siang hari saat Sohaila pergi kuliah. Setelah mengawasi barang-barangnya, Sabar pergi meninggalkan hotel tempat menginap hingga tiba-tiba Safwa, istri Adel, datang menemuinya. Ia bertanya di mana keberadaan suaminya. Sabar mengungkapkan jika Adel dibawa ke Kairo untuk menjalani serangkaian tes mental di rumah sakit Abbasiyah. Safwa meminta bantuan Sabar untuk mengunjungi suaminya di Kairo. Sabar tak bisa membantu saat ini karena ia harus menyelamatkan keluarganya terlebih dahulu. Safwa pun melenggang pergi begitu Sabar masuk ke dalam mobil. Di malam yang sangat larut, Hiba terbangun saat mendengar teriakan Safa dari kamarnya. Karena suara teriakan dan dentuman tak kunjung berhenti, Hiba berinisiatif untuk memeriksa kondisi Safa. Nasnya, wanita itu tak berhenti membenturkan kepala ke ujung lemari hingga berdarah. Hiba langsung menarik tubuh Safa agar berhenti melukai kepalanya sendiri. Sohaila ikut terbangun mendengar keributan malam itu dan membantu Hiba untuk menenangkan ibu mertua. Sohaila justru menuduh Hiba berbuat sesuatu pada Safa. Ia mengusir Hiba dari kamar dan menanyakan apa yang terjadi. Nasnya, Safa tak sadarkan diri dan tubuhnya kejang-kejang. Sohaila menangis sejadinya sembari berteriak minta tolong. Di waktu yang sama, Rahab kembali mengunjungi arwah ayahnya yang sudah menunggu di reruntuhan bangunan terbengkelai. Ia menceritakan tentang perusahaan Munir yang ternyata sudah dibagi pada anaknya dan beberapa sanak saudara. Munir bukan pemilik tunggal dari perusahaan itu lagi. Rahab baru menyadari jika dirinya hanya kebagian segelintir properti yang tak ada nilainya lagi. Bahkan Abu Khair adalah pemegang saham tertinggi di perusahaan Munir. Ternyata pemilik utama perusahaan itu adalah seorang wanita Arab yang tinggal di Inggris.
Sosok jin yang menyerupai Galib itu berkata jika Rahab tetap menjalankan perusahaan sebagaimana mestinya. Gadis itu langsung mengangguk seolah terhipnotis dengan perkataan sosok yang menjelma sebagai arwah ayahnya itu. Setelah tak sadarkan diri, Hasan langsung membawa ibunya pergi ke rumah sakit terdekat. Mereka menunggu hasil pemeriksaan bersama Suhaila dan Hiba yang terlihat gelisah, tak bisa tenang. Emad dan Isya ikut datang untuk menjenguk Safa di sana. Ternyata Paman Jamil melihat ambulan melintas di rumah Safa dan menduga ada yang sakit keras. Hasan tampak sedih mengetahui ibunya belum membaik dan masih dirawat di ruang gawat darurat. Sementara Suhaila bertanya pada Hiba apa yang terjadi pada ibunya. Hiba sampai bersumpah jika Safa membenturkan kepalanya sendiri ke lemari. Aisyah justru menaruh curiga pada Hiba yang diduga menjadi dalang dari penyakit yang dialami Safa selama ini. Karena Sabar belum datang juga, Aisyah menghubungi sepupunya itu untuk mengabarkan jika Safa masuk rumah sakit. Sabar yang masih di perjalanan terhenyak mendengar kabar mengejutkan itu. Aisyah bahkan menuduh Hiba sebagai dalang dari kekacauan di sana. Ia curiga jika Hiba menaruh racun di dalam makanan Safa hingga akhirnya sakit keras. Setelah menebar isu itu, Aisyah mematikan telepon dan menghampiri suaminya. Tampaknya ada rencana jahat yang sedang direncanakan oleh mereka berdua dan film pun bersambung.